Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rizka Muflika Rusdi, NIM K75200061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha dan peluang kerja serta upaya melihat peluang usaha dan peluang kerja. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembahasan tentang peluang usaha dan peluang kerja serta upaya untuk melihat peluang usaha dan peluang kerja itu sendiri, kita simak video berikut ini. Peluang usaha dan kerja serta upaya melihat peluang. Materi ini akan kita pelajari pada bab 3 atau elemen 3 pada mata pelajaran Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nah, sebelum kita memahami peluang usaha dan peluang kerja itu apa dan bagaimana cara menganalisisnya, pertama kali kita harus memahami apa arti peluang itu sendiri. Peluang kita artikan sebagai kemungkinan yang dapat dicapai melalui kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Nah, lalu apa saja sih yang mempengaruhi peluang itu? Yang pertama itu ada dua faktor yang mempengaruhi peluang. Yang pertama itu ada faktor internal atau dari dalam diri seseorang, dan juga ada faktor eksternal atau dari luar. Nah, mari kita bahas yang faktor internal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi peluang itu ada 3. Yang pertama itu ada bakat, yang kita artikan sebagai kemampuan atau kemahiran seseorang yang dimilikinya sejak lahir. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya si A memiliki bakat di bidang olahraga, si B memiliki bakat di bidang memasak, si C memiliki bakat di bidang menulis. Itulah yang dinamakan bakat. Yang kemudian yang kedua itu ada minat. Minat itu kita artikan sebagai ketertarikan individu untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang tertarik itu terutama itu yang paling mempengaruhi minat adalah kesenangan. Dimulai dari kesenangan diri seseorang. Ketika dia mulai senang, dia akan tertarik untuk melakukan sesuatu itu. Contohnya misalnya saya senang berjualan, otomatis itu berkaitan dengan berwirausaha. Yang ketiga itu ada motivasi. Motivasi bisa kita artikan sebagai adanya dorongan dari dalam diri individu untuk mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, dorongan sendiri itu juga ada dua, yaitu ada dorongan dari dalam diri sendiri dan juga ada dorongan dari luar. Kalau dari dalam diri sendiri itu otomatis dari kita sendiri. Itu kita menentukan tujuan dari kita mau bagaimana dan mau menyelesaikannya bagaimana. Itulah namanya dorongan dari diri sendiri. Nah, yang kedua itu ada dorongan dari luar, itu misalnya dari orang tua atau orang terdekat kita, misalnya teman ataupun sahabat, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, apa sih peluang kerja dan peluang usaha itu? Nah, kita artikan satu-satu. Peluang usaha itu kita artikan sebagai kemampuan mengembangkan diri untuk menciptakan atau memunculkan inovasi atau ide baru yang memiliki resiko dan ketidakpastian. Maksudnya memiliki resiko dan ketidakpastian itu misalnya ketika kita memunculkan sebuah inovasi baru, tentunya dia akan bisa mengalami kerugian ataupun kemunduran. Yang dinamakan memiliki resiko dan ketidakpastian. Entah itu nanti akan memberikan dampak positif pada kita ataupun akan memberikan dampak negatif pada kita. Nah, peluang usaha sendiri yang namanya saja kita menciptakan inovasi, otomatis itu tidak bergantung pada orang lain. Kita memunculkan sebuah lapangan baru atau misalnya menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru, dan kita tidak memiliki keterkaitan dengan orang lain. Kita mengelola semuanya dengan sendiri. Itulah yang namanya peluang usaha. Nah, contoh dari peluang usaha itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai wirausaha. Misalnya dia memiliki usaha toko baju, memiliki usaha butik
ataupun dia membangun sebuah usaha restoran. Nah, itulah salah satu contoh dari peluang usaha. Nah, contohnya di dalam jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu contohnya seperti apa? Kalau peluang usaha jika kita berwirausaha, contohnya seperti desain grafis. Bisa juga kita membuka usaha fotokopi. Nah, itu salah dua contoh dari profesi berwirausaha di bidang DMP/LB. Kemudian yang kedua itu ada peluang kerja. Nah, peluang kerja itu kita artikan sebagai kesempatan kerja yang menjadikan nilai tambah bagi pekerja itu sendiri. Kenapa dikatakan menjadi nilai tambah? Ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu, kita akan mendapatkan berupa upah. Nah, itu yang namanya nilai tambah. Kemudian selain upah itu apa? Pengalaman dan juga skill kita bertambah. Nah, itulah yang menjadi nilai plus dari kesempatan kerja. Nah, namanya saja kesempatan kerja, contohnya seperti apa? Otomatis kita masih bergantung atau bekerja di bawah seseorang, atau kita bekerja di suatu perusahaan. Itulah yang namanya kesempatan kerja. Kita tidak mendirikan sebuah usaha baru, tetapi kita mengikut pada usaha seseorang atau kita bekerja dengan seseorang. Nah, contoh dari kesempatan kerja itu apa? Contoh dari peluang kerja itu yang pertama itu contohnya kalau bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu contohnya misalnya menjadi staff manager. Kedua contohnya sebagai sekretaris, staf logistik, staf bagian administrasi ataupun resepsionis. Nah, itu contoh dari peluang kerja bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa membedakan ya antara peluang usaha dan peluang kerja. Kalau peluang usaha itu kita menciptakan sesuatu, kita memulainya dari nol dan tidak bergantung pada orang lain, karena usaha itu kita bangun sendiri. Sedangkan peluang kerja itu kita bekerja kepada seseorang, kita masih memiliki atasan. Kita tidak membangun pekerjaan baru, tetapi kita dipekerjakan. Itulah yang membedakan antara peluang usaha dan peluang kerja. Nah, setelah kita memahami apa itu peluang usaha dan peluang kerja dan juga perbedaan serta contohnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang upaya bagaimana melihat peluang usaha atau kerja dengan analisis SWOT. Nah, sebenarnya analisis SWOT itu apa sih? Analisis SWOT adalah sebuah metode analisa yang digunakan untuk melihat apa yang ada di dalam dan juga di luar diri kita sendiri, sehingga kita bisa melihat atau mengambil peluang usaha atau peluang kerja yang tersedia. Nah, setelah kita memahami definisi dan juga tujuan dari analisis SWOT, selanjutnya kita kupas satu persatu sebenarnya kepanjangan dari analisis SWOT itu sendiri. Analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Analisis SWOT itu kita artikan per huruf. S-nya sendiri kita artikan sebagai strength atau kekuatan, W-nya kita artikan weakness, O-nya kita artikan opportunity, dan T-nya kita artikan threats atau ancaman. Nah, lalu apa sih yang dimaksud strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman itu sendiri? Mari kita bahas satu-satu. Strength atau kekuatan. Kekuatan itu diartikan sebagai kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh sesuatu objek atau subjek. Ketika kita melakukan analisis itu tergantung dari topiknya. Kalau kita melakukan analisis peluang usaha, otomatis yang dibahas tentang usahanya. Yang kalau misalnya kita melakukan strength kekuatan itu dilihat dari usahanya, apakah itu kelebihannya. Misalnya dari produk kita itu baru memunculkan produk
baru, misalnya itu jarang ditemukan di pasaran. Itulah salah satu kelebihan. Kalau kita memahami analisis SWOT ini untuk diri kita sendiri, otomatis strength-nya itu berkaitan diri kita sendiri. Apa sih yang menjadi kelebihan yang ada pada diri kita sendiri? Misalnya saya memiliki kemampuan mengetik 10 jari, kemudian saya memiliki kemampuan dalam public speaking. Nah, itu contoh dari strength atau kekuatan yang bisa menjadi keunggulan atau yang bisa kita banggakan pada diri kita sendiri. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan itu artinya kita artikan sebagai kekurangan yang ada pada diri atau interpersonal yang digunakan sebagai bahan perbaikan dan menghindari hal buruk atau kita artikan sebagai evaluasi. Nah, sama halnya dengan si strength tadi, kekuatan, ketika kita melakukan analisis itu tergantung pada topiknya. Kalau topiknya itu membahas tentang usaha, otomatis itu berkaitan dengan kelemahan produk atau jasa yang kita kembangkan. Sedangkan kalau kita menganalisis peluang kerja itu bergantung pada profesi kerja yang ingin kita analisis. Kemudian bisa juga kita menganalisis diri sendiri untuk kita menyesuaikan dengan peluang kerja yang kita inginkan. Misalnya saja kelemahannya itu dilihat dari diri kita sendiri. Misalnya kalau kita tidak masih kesulitan dalam berbicara di depan orang, otomatis itu nanti akan menjadi hal yang utama ketika kita menghadapi atau melakukan analisis diri. Nah, bagaimana cara untuk menghadapinya dan bagaimana strategi untuk menghindarinya agar si kelemahan ini tidak menjatuhkan kita atau malah menjadi bisa menjadi nilai plus bagi diri kita sendiri. Dan itu tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita memandang si kelemahannya ini. Nah, yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Peluang itu kita artikan sebagai kemungkinan atau kesempatan yang dapat terjadi akan mencakup berbagai hal seperti hal yang saya sampaikan pada awal tadi. Nah, peluang itu berkaitan dengan kemungkinan dan kesempatan yang bisa terjadi pada diri kita sendiri. Tentunya ketika kita ingin melihat peluang, kita harus melakukan analisis kelebihan dan kelemahan yang ada pada objek ataupun subjek yang ingin kita analisis. Misalnya ketika kita ingin melihat peluang usaha yang ingin kita kembangkan, otomatis itu akan melihat kelebihan dan kelemahan dari si produk atau jasanya yang akan kita kembangkan. Berlain halnya ketika kita ingin menganalisis diri sendiri untuk menyesuaikan dengan peluang kerja yang pantas untuk kita. Itu tergantung bagaimana kita kelebihan dan kekurangannya. Dilihat dari kelebihan dan kekurangan, sebenarnya saya cocok untuk mengambil ini. Nah, itulah gunanya ketika kita memilih peluang usaha itu harus melakukan analisis kelebihan dan kekurangan pada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, T-nya sendiri itu kita artikan threats atau ancaman. Ancaman itu bisa kita samakan dengan tantangan atau hambatan yang bisa terjadi dari sesuatu yang kita analisis. Nah, itu bisa dari faktor internal maupun eksternal. Contohnya seperti apa? Misalnya yang pertama itu ada pesaing. Kemudian kalau faktor internal itu dari dirinya sendiri. Misalnya kalau usaha itu dari produknya, produknya mudah membusuk. Nah, itu contoh dari faktor internal yang menjadi ancaman dari usahanya. Kalau dari diri sendiri, ketika kita menganalisis diri sendiri itu contohnya seperti apa? Misalnya saya orangnya pemalu, saya orangnya tidak bisa, sulit untuk merangkai kata. Nah, itulah contoh dari hambatan diri sendiri. Nah, kemudian ada hambatan eksternal atau tantangan eksternal. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pesaing. Pesaing itu bisa artikan sebagai seseorang yang juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih peluang itu sendiri. Nah, itu kita artikan sebagai
sebagai pesaing, bisa juga dengan seseorang yang bisa berkesempatan mendapatkan peluang yang sama dengan kita, itulah yang namanya pesaing. Dan itu salah satu contoh hambatan dari eksternal. Nah, berdasarkan dari materi yang sudah saya jelaskan, saya tarik sedikit kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kalau peluang kerja itu kita artikan sebagai kesempatan kerja, dan sedangkan untuk peluang usaha kita artikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan sebuah inovasi atau ide baru. Nah, dalam melakukan peluang usaha ataupun peluang kerja perlu dilakukan dengan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats.